猎物却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Hey, what's up guys? Selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Yusuan kaget ketika melihat rombongan Shoyan. Akhirnya, dia memohon ampun kepada Sang Ratu. Namun, Sang Ratu mengikuti perintah dari Shoyan. Kemudian, Shoyan pun merebut tubuh avatar Yusuan. Lalu, jiwa klan Chimi disegel oleh Sang Ratu. Dan scene pun berganti. Di sisi lain, selama Shoyan bisa mengendalikan jantung Yusuan, Sang Ratu dapat membunuh jiwanya kapan saja. Dan suatu saat, Shoyan dapat menempati tubuh ini dengan sepenuhnya. Tentu saja, jika jiwa klan Chimi ingin tubuh avatar bintang 8 ini bertahan, dia hanya bisa mematuhi perintah Shoyan. Jika benar seperti yang kamu katakan, maka aku akan berada di pihakmu selama 10.000 tahun. Aku harap kamu tidak menarik kembali kata-katamu itu. Aku tidak bercanda, ucap jiwa klan Chimi sambil menggertakkan giginya. Itu tergantung pada situasinya, jawab Shoyan dengan tenang, dan sosok Yusuan pun langsung membeku ketika mendengarnya. Tampaknya, janji Shoyan sebelumnya tidak ada pengaruhnya sama sekali. Dan untuk Yusuan sendiri, dia tidak pernah mengalami rasa malu seperti ini dan penghinaan yang sampai menderita ini. Tapi, yang tidak dia ketahui adalah, siksaan Shoyan barulah saja dimulai. Sementara bagi Shoyan, itu adalah hal yang sangat membahagiakan. Tentu saja, batas waktunya adalah 10.000 tahun. Tapi, itu tergantung bagaimana kamu melakukannya, ucap Shoyan sambil tersenyum. Penindasan ini hampir selesai, dan dia harus memberikan harapan kepada jiwa klan Chimi. Kemudian, Sang Ratu pun menutupi mulutnya dan sedikit tertawa. Ketika punggung Shoyan tercermin di matanya yang indah, sosoknya seolah-olah hampir mirip dengan penampilan Zuzang. Adapun jiwa klan Chimi saat ini, dia tidak bisa tertawa sama sekali. Hanya ada garis hitam di wajahnya. Dan pria itu mengungkapkan perasaan di dalam hatinya. Pada saat ini, cahaya biru keluar dari telapak tangan Shoyan. Dan cahaya biru itu berisi kabar dari sosok Goyan. Setelah itu, serangkaian besar informasi membajiri pikiran Shoyan, yang membuat Shoyan merasa pusing. Dia mengusap bagian tengah alisnya karena munculnya banyak informasi. Detik berikutnya, Shoyan pun menghela napas panjang dan bertanya-tanya teknik apa yang dimainkan oleh si Goyan ini. Meskipun terlihat sedikit bodoh, nyatanya Goyan memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Hampir tidak mungkin ada sosok yang berani mengancam keberadaannya. Seharusnya tidak ada yang menyelamatkan nyawanya. Shoyan menduga bahwa dia mungkin mengalami beberapa kesulitan dan ingin menghilangkan rasa sakit dan pergi membantunya. Jika tidak, dia tidak mungkin mengirim pesan ini begitu saja. Tapi, karena Goyan dapat berkomunikasi dengan Shoyan melalui batasan yang tersisa di dunia sebelumnya, itu berarti masih ada kemungkinan untuk selamat. Meskipun dia hanya mengirim pesan ini, Shoyan merasa senang karena bisa melihatnya sekilas. Dalam sekejap mata, jiwa Shoyan pun menempati 70% tubuh fisik Yusuan melalui kekuatan merebut tubuh tanpa hambatan apapun. Jiwanya langsung tenggelam hingga titik terdalam, dan kini sosok Yusuan sepenuhnya dikendalikan oleh Shoyan. Pada saat yang sama, Sang Ratu juga mencabut penindasan pada tubuh Yusuan, dan segera sosoknya pun kembali stabil. Tetapi tidak ada lagi tawa liar di wajahnya, dan dia mati rasa seperti batu yang kehilangan kebahagiaannya. Apakah kita bisa kembali sekarang? Ucap Shoyan. Setelah selesai berbicara, Shoyan mulai duduk bersila di punggung kelinci Bingyun bersamaan dengan Yusuan yang juga bersiap untuk duduk setelah melihat ini. Namun tanpa diduga, ketika dia mendekati si kelinci Bingyun, dia mengeluarkan geraman mengancam. Jelas bahwa si kelinci ini tidak menyukai orang asing. Apalagi Yusuan ini adalah musuhnya. Dia pasti akan lebih membencinya.
kamu bisa mengikutinya saja. Karena jika kamu memaksa, aku tidak peduli jika dia memakanmu, ucap Xiaoyan. Yusuan pun hanya bisa mengangguk diam-diam dan ada ekspresi tidak nyaman di wajahnya. Pada saat ini, terlihat bahwa tubuh Yuan Shen tumpang tindih dengan sosok Xiaoyan, dan segera itu menghilang dalam bayangan. Teknik perubahan ini tidak istimewa bagi Yusuan, karena itu juga dimiliki oleh kekuatan klan mereka. Tepat ketika merasakan energi dan darah yang melonjak dari tubuh Xiaoyan, Yusuan menggertakkan giginya. Dia jelas sangat berhati-hati dan merasa bingung bagaimana dirinya bisa berakhir seperti ini. Namun, keluhan ini hanya bisa ditelan mentah-mentah olehnya dan tidak berani marah ataupun berbicara. Adapun kondisi bintang ini, Han Pansing telah benar-benar kehilangan kekuatannya, dan itu akan menjadi bintang yang tidak berguna dalam waktu dekat. Setelah beberapa saat, terdengar raungan keras yang berasal dari tanah, dan setelah keluar dari permukaan, ada lautan yang tak berujung. Kini, bintang es itu pun berubah menjadi lautan, dan air pun membanjiri hampir seluruhnya. Pada saat ini, kelompok Xiaoyan menjadi kilatan cahaya yang menembus lautan dari dalam. Gerakan mereka bahkan memicu gelombang besar ketika melesat menuju kehampaan tanpa henti. Sementara itu, di atas bintang Han Pansing, Yusuan dengan hati-hati mengatur sebuah formasi yang kuat. Dia memindahkan pikirannya ke belakang si kelinci Bingyun, dan penyenggelannya pun terbuka sepenuhnya. Tampaknya Yusuan ingin melihat apakah segel itu bisa menghentikan Xiaoyan atau tidak. Akan tetapi, terlihat bahwa sosok kelinci Bingyun tidak berhenti. Adapun segel yang Yusuan buat itu seperti gelembung sabun, dan semuanya pecah dalam sekejap. Dari sudut pandang Yusuan, formasi semacam ini dia cukup percaya diri. Tapi sekarang, bahkan sang ratu tidak terlihat bergerak. Gelembung itu pun meledak, dan tentu saja karena hal ini Yusuan sedikit marah. Namun tiba-tiba, suara Xiaoyan terdengar dari lubuk hatinya. Suara Xiaoyan langsung mengenai jantungnya, dan sosok Yusuan pun segera mengikuti gerakan Xiaoyan. Pada saat yang sama, di salah satu ruangan gelap, jarak pandang di sini sangatlah terbatas dan hanya ada cahaya biru samar yang berkedap-kedip di dalamnya. Ternyata, itu adalah sosok Goyan yang masih terkurung di dimensi lain. Tuanku akhirnya berangkat. Dia benar-benar masih peduli kepadaku. Tapi tunggu dulu. Arah tujuan Tuan justru kebalikan dari posisi yang kuberikan kepadanya. Ayolah, aku tahu bagaimana Tuan akan datang untuk menyelamatkanku. Aku sangat menyesal, bahkan setelah membantunya, ucap Goyan. Tidak jauh dari Goyan, ada sesosok misterius di depannya. Dan sebenarnya, tubuh Goyan sendiri kini tengah dikelilingi oleh garis merah pekat. Aku tidak menyangka aku bisa menangkapmu, ucap sosok itu sambil perlahan-lahan mendekati Goyan. Tapi, di bawah cahaya biru dari mata Goyan, masih mustahil untuk melihat bayangan hitam ini dengan jelas. Namun, ketika sosok itu mendekati Goyan, dia malah berubah menjadi kabut hitam, dan akhirnya menghilang seketika. Detik berikutnya, Goyan pun mengguncang seluruh tubuhnya, ketika kabut hitam di matanya berkedip. Lalu, cahaya biru yang megah pun meledak, menyapu seluruh ruangan gelap dalam sekejap mata. Sekarang, segala sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan jelas di sekitarnya secara bertahap menjadi jelas di bawah cahaya biru. Ternyata, di balik semua kegelapan, banyak sekali sosok muncul dalam kekosongan. Itu adalah segel yang tak terhitung jumlahnya yang saling terkait untuk menciptakan formasi yang lebih kuat. Seluruh formasi tersebut terletak di bawah tempat Goyan berada, dan ada bayangan hitam besar yang berjongkok di bawah formasi. Lalu terlihat bahwa ada binatang besar di kekosongan ini, yang matanya dibentuk oleh sumber jiwa. Aku dulu berada di Aula Zuzang, tetapi karena kejatuhan Tuan, aku mengikuti Tuan untuk bertarung dan mati. Tapi, kamu sebagai sumber jiwa, kamu tidak akan pernah binasa. Aku akan mengambil kekuatanmu sekarang dan menerobos ke wilayah tuanku. Setelah melepaskan tuanku, aku akan membiarkanmu pergi, ucap sosok itu. Melepaskan tuanmu? Jangan bercanda. Siapa yang kamu maksud? Aku tidak tahu apa-apa. Kenapa aku harus membantumu? Ucap Goyan sambil berteriak. Dan tampaknya, meskipun dia terjebak, emosinya tidak berkurang sama sekali. Jadi dia meraung marah.
Emosimu ternyata cukup besar. Tapi, jika kamu tidak mau menghancurkan segelnya dan melepaskan tuanku, maka kamu dan tuanku akan tersegel di sini untuk selama-lamanya. Ucap sosok itu sambil menghela napas berat dan mulai beranjak pergi dari hadapan Goyan. Jelas, terlihat bahwa dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan sosok Goyan. Jika dia ingin menghancurkan segel di tempat ini, kecuali Goyan ingin, dia tidak mungkin untuk melakukannya sendiri. Segel di tempat ini sepertinya tidak asing bagiku, gumam Goyan di dalam hatinya. Ketika melihat sekeliling, Goyan sepertinya tidak terburu-buru, dan tampaknya dia juga tidak peduli jika terjebak di sini. Lagi pula, dia tidak bisa mati. Dia sudah disegel di mata kiri oleh Zuzang sejak lama, dan sudah hidup melewati tahun-tahun kuno. Untuk keberadaan seperti Goyan, tekadnya juga membosankan. Beberapa tahun berlalu begitu saja dalam sekejap. Tapi, Goyan kali ini jelas ingin mengikuti Xiaoyan dan menjelajahi kehidupan yang bebas. Jadi, dia tidak mau terjebak di sini untuk waktu yang lama. Tuan kampret yang bejat itu benar-benar tidak datang untuk menyelamatkanku. Dia lebih mementingkan membuat anak bersama sang ratu. Lihat saja nanti, jika aku sudah bebas, aku akan lebih dulu mencoblos sang ratu, gumam Goyan di dalam hatinya. Kemudian, Goyan sekali lagi mengirim pesan untuk meminta bantuan kepada Xiaoyan. Tetapi, dia masih merasa bahwa Xiaoyan sedang menuju ke arah yang berlawanan, tidak mendekati arah dirinya berada sekarang. Tuan, setelah aku kembali, kamu jangan menyesal jika nanti salah satu istrimu mengandung satu anak tanpa kamu ketahui, gumam Goyan kembali. Setelah menunggu untuk waktu yang lama, urusan dengan Yusuan pun akhirnya selesai. Mereka kini mencari sekutu, dan Yusuan sendiri harus ikut kemanapun Xiaoyan pergi. Akan tetapi, kemanapun Xiaoyan pergi saat ini masih belum jelas. Dia hanya memberi perintah untuk meninggalkan bintang Han Pansing yang sudah membusuk dan melesat menuju kehampaan. Tapi tampaknya Xiaoyan memang berencana untuk menemukan Goyan terlebih dahulu. Itu karena dia sangat membutuhkannya untuk memecahkan formasi. Dan karena Goyan sendiri sudah memberikan pesan, jadi Xiaoyan akan pergi mencarinya. Sambil duduk bersandar di punggung kelinci Bingyun, Xiaoyan mulai mengangkat telapak tangannya dan menatap cahaya yang bersinar dengan warna biru. Itu adalah pesan dari Goyan, dan lagi terdengar teriakan minta tolong. Namun kali ini, Xiaoyan sedikit mengerutkan dahinya, karena mungkin sosok Goyan sedang benar-benar dalam bahaya. Tapi, Xiaoyan sungguh tidak bisa membayangkan makhluk dunia Suanyin macam apa yang bisa mengancam Goyan. Meskipun si Goyan biasanya ditekan oleh Xiaoyan, kekuatan yang ditunjukkan olehnya selalu luar biasa. Dan jika dibutuhkan, dia akan menjadi kuat dan hampir tidak ada segel yang tidak dapat dipatahkan olehnya. Suamiku, ada apa? Tanya sang ratu ketika melihat ekspresi Xiaoyan yang sedikit berubah. Tapi Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya. Karena Goyan masih bisa mengirimkan panggilan kedua untuk meminta bantuan, itu berarti dia tidak akan berada dalam bahaya. Kemungkinan besar dia hanya terjebak. Maka dari itu, Xiaoyan masih memilih untuk kembali ke tempat di mana hutan keabadian berada. Dan pertama-tama, dia akan menggunakan sumber daya yang begitu melimpah dari para dewa Taisu. Dan juga untuk melihat apakah mereka dapat dimasukkan ke dalam pagoda emas. Tampaknya, untuk membicarakan tentang Goyan, tidak ada kata terlambat untuk mengatakannya, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Yuan apakah kamu tahu tentang makhluk kuat dari zaman kuno? Tanya Xiaoyan. Aku tahu, tapi mungkin sayang sekali, dulu banyak sosok yang terlalu kuat. Tidak ada cara untuk menghilangkan mereka dalam jumlah besar. Tapi pada saat yang sama, pancaran cahaya kepunahan yang meledak juga cukup kuat untuk memusnahkan semuanya, ucap sang ratu. Baiklah, untuk yang kedua kalinya, apakah masih ada keberadaan yang sangat kuat di dunia Suanyin ini? Tanya Xiaoyan. Setelah banyak pertimbangan, Xiaoyan memutuskan untuk bertanya pada sang ratu terlebih dahulu. Meskipun si Goyan ini sangat berisik, dia sebenarnya memberi Xiaoyan banyak bantuan di sepanjang jalan. Dan mungkin dialah sosok yang selalu membantu Xiaoyan di saat krisis. Dan pada akhirnya, Xiaoyan masih harus menemukan Goyan sebelum pergi. Bisakah kamu menjelaskan secara lebih rinci keberadaan kuat yang kamu sebutkan itu? Ucap sang ratu sambil memandang Xiaoyan dengan bingung.
Tampaknya, meskipun dunia Xuanyin yang tidak dapat dibandingkan dengan dunia Senshi, itu masih merupakan dunia yang luas, dan sang ratu tidak mungkin mengetahui semuanya, kecuali untuk beberapa orang istimewa dan berkuasa. Mereka mungkin akan tahu. Apakah Zhu Zhang pernah meninggalkan sesuatu di sini? Atau apakah dia pernah punya musuh di sini? Tanya Xiaoyan. Dengan kata lain, Xian masih belum tahu bahaya apa yang dihadapi Goyan sekarang. Jadi, dia hanya bisa membuat tebakan dengan sembarangan. Baiklah, aku akan mengingatnya kembali. Memang ada banyak sosok yang kuat, tapi kebanyakan dari mereka telah terbunuh. Namun tampaknya ada juga beberapa keberadaan yang tidak dapat dibunuh, ucap sang ratu sambil menatap kehampaan. Eksistensi yang tidak bisa dibunuh, bagaimana Zhu Zhang menghadapinya? Tanya Xiaoyan. Dan diperkirakan, Goyan adalah sosok yang terkait dengan keberadaan makhluk abadi yang dikatakan oleh sang ratu. Aku ingat, sepertinya karena ada perang segel yang tak ada habisnya, Zhu Zhang mampu menyegelnya, jawab sang ratu. Apakah keberadaan segala khusus itu? Mungkinkah Zhu Zhang tidak bisa membunuhnya? Dan dia hanya bisa menyegelnya? Tanya Xiaoyan yang sangat penasaran. Aku juga ingin tahu sosok seperti apa yang tidak bisa dia bunuh. Tapi itu adalah monster. Meskipun tidak bisa terbunuh oleh Zhu Zhang, dia masih bisa melemahkan kekuatannya hingga menjadi 1/10%, ucap sang ratu. Ada segel penghalang yang kuat. Selama tidak ada yang menghancurkan segel tersebut, monster itu tidak akan kabur. Berbicara tentang monster ini, ada suatu makhluk yang memberiku sebuah bendera kecil saat itu. Seperti yang dikatakan Kaisar Langit, ketika sebuah lampu menyala di tangannya, maka sebuah bendera itu akan muncul. Tapi sekarang, sepertinya bendera ini tidak disiapkan untukku, ucap sang ratu sambil tersenyum dan menyerahkan sebuah bendera kepada Xiaoyan. Itu disebut dengan bendera penekanan jiwa yang dapat menyerap jiwa dan menampungnya di dalam. Ambillah, aku menyerahkannya kepadamu. Gunakan ini dengan sebaik mungkin, ucap sang ratu kembali. Kemudian, Xian pun mengambil bendera tersebut dengan senang hati dan langsung menyimpannya di samping. Lalu, dia tiba-tiba mencium sang ratu dengan sangat brutal. Tapi, sangat disayangkan, adegan ini hanya sebentar dan juga langsung disensor oleh Mimin. Jangan terlalu banyak berpikir, semua ini disiapkan oleh Zhu Zhang untukmu. Dan sepertinya dia juga sudah berharap bahwa kamu pasti akan bertemu monster ini, ucap sang ratu. Sepertinya Zhu Zhang ingin menjadikan monster ini sebagai salah satu kekuatan tempurmu. Jika kamu bisa menggunakannya untuk menyempurnakan monster dengan cara ini, memang akan menimbulkan efek yang tidak terduga di medan perang nanti, ucap sang ratu kembali. Setelah itu, Xian mengangkat telapak tangannya. Sekarang, Goyan mungkin tidak bisa kembali. Sementara itu, ada perbatasan dan blokade yang kuat terhadap ratusan monster raksasa dunia Taisu, dan tidak mungkin untuk mengambil semua energi yang terkandung di dalamnya. Jika Goyan ini tidak menipunya, Xian mungkin memang ada hubungannya dengan monster yang disebutkan oleh sang ratu sebelumnya. Monster yang dikatakan oleh sang ratu sedang diamankan dan disegel dengan formasi yang sangat kuat. Xiaoyan pun segera memikirkan sosok Goyan, dan kemungkinan besar sosok penahan kuat yang telah mengaturnya ini adalah sosok Goyan. Kemungkinan besar monster itu akan memaksa Goyan untuk mematahkan segelnya, dan pasti tidak mungkin bagi monster itu untuk disegel oleh Zhu Zhang. Begitu dilepaskan, situasinya akan sangat buruk. Bahkan jika Zhu Zhang sudah melemahkannya, dia mungkin masihlah sangat kuat. Baiklah, kita harus pergi ke tempat lain terlebih dahulu, ucap Xiaoyan yang segera menghentikan si kelinci Bingyun. Untungnya, mereka belum lama setelah meninggalkan bintang Han Pansing. Si kelinci Bingyun yang ditepuk punggungnya pun langsung berhenti, dan terdengar bahwa sosoknya menggeram untuk melampiaskan kemarahan batinnya. Namun tampaknya Xiaoyan tidak peduli, dia malah mengangkat cincin di tangannya, dan cahaya biru pun muncul dari cincin tersebut.
Lalu, cahaya biru ini menunjuk ke arah tertentu di kehampaan. Setelah itu, Xion malah berteriak kencang. Tapi sekelinci bingung malah terlihat kesal. Bagaimana tidak, arah yang ditujukan oleh cahaya biru itu ternyata adalah bintang Han Planxing. Untuk sesaat, si kelinci bingung mempunyai perasaan dipermainkan oleh Xiaoyan. Dan dia enggan untuk berbalik. Akan tetapi, sang ratu segera membelai kepalanya dengan lembut. Dan hal ini pun langsung meluluhkan emosi kelinci itu. Namun, si kelinci bingung tampaknya masih menggelengkan kepalanya. Dan dia masih merasa sedikit enggan sebelum akhirnya dia berbalik arah. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kamu ingin kembali? Tanya Yusuan yang juga merasa aneh dengan tingkah Xiaoyan. Teruskan saja, ucap Xiaoyan yang tampaknya tidak memperdulikan keluhan orang lain. Dan ada ekspresi serius di wajahnya. Sementara itu, tubuh Yusuan pun tiba-tiba bergetar dan kepahitan di wajahnya menjadi lebih kuat. Dan dia bahkan berpikir bahwa 10.000 tahun ini mungkin tidaklah mudah karena sosok pria di depannya ini memiliki temperamen yang buruk. Kemudian, si kelinci bingung pun langsung bergegas pergi ke arah yang dituju oleh Xiaoyan. Dan cahaya biru di atas kampaan selalu membimbingnya. Sang ratu yang menyadari niat Xiaoyan pun akhirnya melihat ke tempat di depannya dan berkata, "Apakah kamu akan berburu monster?" ucap sang ratu, dan Xiaoyan juga mengangguk, tanda ia setuju. "Goyan sepertinya terjebak oleh monster ini. Aku ingin pergi mencarinya," jawab Xiaoyan. Tapi pada saat ini, si Goyan yang terjebak sepertinya bisa mendengarkan suara Xiaoyan, dan dia tiba-tiba merasakan gelombang emosi di hatinya. Bahkan sekarang ada jejak emosi di wajahnya. Aku tahu bahwa aku masih enggan untuk merendahkan Tuan, dan aku hampir salah mengira, ucap Goyan dengan perlahan, dan sepertinya dia merasa semuanya berharga saat ini. Yuan-er, kamu sepertinya belum pernah mendengar nama Goyan. Dia juga disebut Ling Qiu. Dia adalah pemberi harapan yang dulu mengikuti Zuzak. Apakah kamu tahu? Tanya Xiaoyan. Namun setelah berpikir sejenak, sang ratu menggelengkan kepalanya. Aku hanya tahu bahwa dulu ada makhluk ilahi bernama Dazi di samping Zuzang yang mahir dalam seni penyegelan. Tetapi aku belum pernah mendengar tentangnya, ucap sang ratu dengan serius. Pada saat ini, hanya Xiaoyan yang ada di matanya, dan dia selalu menjawab setiap pertanyaannya yang ditanyakan oleh Xiaoyan dengan serius. Tapi ketika melihat wanita di depannya ini, Xiaoyan benar-benar tidak bisa berhenti bergerak. Pisang yang ada di dalam celananya juga tidak bisa berhenti berontak. Tapi Xiaoyan tentu saja merasa aneh ketika mendengar pengakuan sang ratu, dan ini berbeda dengan perkiraannya. Tanpa diduga, sang ratu hanya mendengar tentang Goyan yang disebut bola jiwa, tetapi ia belum pernah mendengar tentang Dazi. Tidak masalah, kamu bisa menanyakannya setelah kita menemukan Goyan, ucap Xiaoyan. Sementara itu, ketika Goyan mendengar nama itu lagi, sosoknya membeku sesaat. Lalu, di beberapa titik, air mata biru pun perlahan menetes dari matanya. Dan air mata ini perlahan jatuh di kehampaan. Pada saat air matanya mengalir, itu tanpa disengaja menyentuh segel tertentu di kehampaan. Dan pada saat segel itu tersentuh oleh air mata Goyan, segel apapun yang disentuhnya langsung runtuh. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beliterasi di tempat Bu Rini. Terima kasih, semoga suka dengan konten ini.
今也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。